Kemarin Rofi disuruh beli apa ini? Disuruh beli mangkuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuril dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, yang kami takdimi pula Kepala Pesantren Nurul Jadid, yang kami takdimi pula Mudir Mahat Ali Paiton Probolinggo, yang kami hormati Ketua Haul dan Harlah Pondok Pesantren Nurul Jadid, yang kami hormati Ketua Bulan Lomba Haul dan Harlah Pondok Pesantren Nurul Jadid, yang kami hormati Ketua Lomba Festival, yang kami hormati Koordinator Lomba Festival Duras, yang kami hormati dan kami segani seluruh peserta Musabaqah Qiraatul Kutub Fadul Mu'in dan Fadul Qorib nasional dalam rangka Haul dan Harlah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang ketiga. Selamat pagi, salam sejahtera kepada seluruh peserta technical meeting Festival Duras yang ketiga. Acara Festival Duras yang ketiga ini termasuk dalam event rangkaian acara Haul Masyaikh dan Hari Lahir Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang ke-73. Acara ini juga termasuk dari salah satu festival yang ada di bawah festival-festival yang lain yang diadakan oleh Pondok Pesantren Nurul Jadid dalam memeriahkan Haul dan Harlah. Terdapat 4 festival yang ada di NJ Festival ini, yakni Festival Duras, Festival Bahasa, Festival Qurani, dan Festival An-Banjari. Beberapa tujuan dalam dilaksanakannya Festival Duras ini antara lain sebagai pedoman bagi calon peserta serta penanggung jawab dalam pendelegasian calon peserta Musabaqah Qiraatul Kutub dan Olimpiade Nahwu Syaraf. Yang kedua, sebagai pedoman bagi para juri untuk menentukan penilaian dalam pelaksanaan lomba Musabaqah Qiraatul Kutub dan Olimpiade Nahwu Syaraf. Dan terakhir, menjadi pedoman bagi para instansi-instansi yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan lomba dan bedah kitab ini. Perlombaan ini terdiri dari beberapa lomba, yaitu Musabaqah Qiraatul Kutub, kitabnya adalah Fadul Qorib dan Fadul Mu'in. Olimpiade Nahwu Syaraf, kitabnya adalah kitab-kitab yang memuat materi Nahwu atau Syaraf, yang mana technical meeting-nya ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022, dikarenakan penutupan pendaftaran lomba ini berbeda dengan perlombaan MTK Fadul Qorib dan Fadul Mu'in. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara technical meeting dimulai, perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penayangan video Festival Duras ketiga dalam rangka memeriahkan Haul dan Harlah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang ke-73. Yang ketiga, sambutan koordinator lomba Festival Duras. Yang keempat, pembacaan juknis lomba Fadul Mu'in. Yang kelima, pembacaan juknis lomba Fadul Qorib. Yang keenam, pertanyaan mengenai lomba MTK Fadul Qorib dan Fadul Mu'in. Jika ada kebingungan nanti di susunan acara yang keenam. Yang ketujuh yaitu penutupan strip doa. Mari kita buka acara technical meeting ini dengan pembacaan suratul Fatihah.
agar supaya acara demi acara berjalan dengan lancar. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Oh, gitu. Acara yang kedua, penayangan video Festival Goros yang ketiga dalam rangka Haul dan Harlah Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton Probolinggo yang ke-73. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Terima kasih kami sampaikan kepada kru yang bertugas. Acara yang ketiga, sambutan yang akan disampaikan Koordinator Lomba Festival Goros yang ketiga. Kepada Ustadz Sahrullah untuk diperkenankan untuk menyampaikan padanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul pada acara technical meeting untuk mempersiapkan lomba MKK Fathul Qorib dan Fathul Mu'in. Dan kami berterima kasih kepada peserta yang sudah melenggangkan waktunya untuk mengikuti acara ini, technical meeting, untuk mempersiapkan lomba Fathul Qorib atau lomba MKK Fathul Qorib dan Fathul Mu'in. Dan juga technical meeting ini kami adakan semata-mata untuk memberikan informasi bagi peserta. Mungkin peserta ada yang tidak memahami terhadap tata cara atau juknis perlombaan seperti itu. Dan lebih-lebihnya kami berterima kasih. Dan juga sekilas info bagi teman-teman, bagi peserta MKK ini, kami dari Mahat Ali sudah membuka pendaftaran mahasantri baru, yakni ada 2 pendaftaran. Yang pertama itu pendaftaran M1, yakni pendaftaran yang setara dengan S1, dan juga pendaftaran M2, yaitu setara dengan S2. Itu. Bagi teman-teman yang berminat setelah mengikuti lomba, berminat untuk masuk Mahat Ali, dipersilahkan. Karena kami memiliki brosur ya. Brosurnya dan juga bagi teman-teman yang telah mengikuti lomba ini kemudian mendapatkan juara 1 seperti itu, maka dari pihak Mahat Ali sendiri akan memberikan hadiah lebih, yaitu beasiswa di Mahat Ali. Jika berminat untuk masuk Mahat Ali, beasiswa 1 tahun jenjang pendidikan di Mahat Ali, meskipun itu baik itu M1 yakni setara S1 ataupun M2 yang setara S2. Dan jikalau teman-teman tidak mengambil terhadap hadiah ini atau tidak mendaftar di Mahat Ali, bagi yang juara 1, hadiahnya tidak bisa diuangkan dan juga hadiahnya tidak bisa digantikan kepada orang lain atau diwakilkan seperti itu. Cukup itu.
agar menjikat waktu, cukup itu yang bisa kami sampaikan sebagai selaku Ketua Panitia atau Koordinator Panitia Penjab Lomba MPK Fathul Qorib dan Fathul Mu'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembacaan juknis lomba Musabaqah Qiratul Kutub Fathul Mu'in yang akan disampaikan oleh Ustadz Sayrofi. Kepadanya kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk operator mohon ditampilkan PowerPoint-nya. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang juknis lomba kitab Fathul Mu'in dan juga Fathul Qorib. Oke, next. Ketentuan umum MKK Fathul Mu'in yang pertama itu bersifat umum dengan batas maksimal umur 22 tahun. Selanjutnya peserta mengisi formulir pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran sebesar 30 peserta, artinya individual ya. Juga peserta ini harus bersifat individual. Yang keempat, masing-masing lembaga maksimal mendelegasikan. Halo, dulu disampami dulu. Lanjut, total maksimal peserta lomba adalah 100 peserta. Ini untuk lomba Fathul Mu'in. Selanjutnya peserta mengenakan pakaian rapi, sopan, dan atribut yang disediakan oleh panitia. Yang mana itu diletakkan di dada bagian kiri, baik saat babak penyisihan maupun babak final. Maksudnya di sini di link juknis itu ada ID card yang mana itu nanti bisa di-download sendiri oleh peserta yang nantinya ditaruh di yang sekiranya kelihatan oleh kamera. Selanjutnya ketika ada peserta yang tidak mengikuti peraturan, maka panitia berhak mendiskualifikasi peserta sebelum atau sesudah penjurian. Selanjutnya, keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang kesembilan, materi lomba dari bab ibadah sampai bab muamalah. Oke, next. Ini mekanisme perlombaannya. Di sini ada juga babak penyisihan, juga ada babak final. Yang pertama, babak penyisihan. Peserta membaca bab ibadah sampai bab baik dalam bentuk video. Yang mana itu makronya setelah technical meeting ini akan dibagikan oleh kami, oleh panitia, secara random ya. Selanjutnya peserta mengunggah video lomba pada menu pengiriman video lomba yang diikuti peserta pada link yang sudah disediakan. Di sana sudah disediakan link pengiriman lomba atau penguploadan video. Di link yang sudah disediakan di link 3 Festival Turos ketiga. Selanjutnya video yang dikirimkan hanya boleh direkam dengan 1 kali pengambilan, one take, tidak boleh dipotong dan disambung. Ketika peserta sudah memulai pengambilan video, maka di situ peserta tidak boleh meng-cut atau mem-pause videonya. Terus selanjutnya pengambilan video dilakukan di dalam ruangan. Terus peserta diperkenakan menggunakan kamera jenis apapun. Yang penting tampak ya videonya. Video maksimal berukuran 250 MB dengan format video MP4. Jadi ketika pengambilan video itu lebih dari 250 MB, untuk peserta bisa diekstrak sendiri ya. Terus selanjutnya video harus jelas, berorientasi landscape dengan durasi 8 menit, 3 menit qiraah, 3 menit murad, dan 2 menit menjelaskan i'rab. Sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh panitia sebelumnya. Itu ada di
YouTube Mahat Ali ya. Selanjutnya video akan diupload di YouTube Mahat Ali Nurul Jadid pada tanggal 12 Februari. Jadi para peserta bisa menonton kembali di YouTube kami ya. Oke, next. Di sini babak final. Babak final ada sedikit tidak sama dengan penyisihan. Babak final sama juga dilaksanakan dengan online. Yang kedua, finalis diambil 5 orang saja dari jumlah keseluruhan peserta babak penyisihan. Terus bagaimana ketika ada nilai yang sama? Maka itu dilihat dari nilai yang sudah yang diunggulkan ya. Terus selanjutnya peserta membaca bab muamalah sampai bab munakahat. Itu yang di babak final. Kalau yang penyisihan itu dari bab ibadah sampai bab muamalah. Terus selanjutnya peserta memulai penampilan dengan salam dan mengakhiri tanpa salam. Sudah biasa. Durasi untuk masing-masing finalis 15 menit. Mulai dari membaca makro, menjelaskan makna, dan tanya jawab. Selanjutnya Dewan Juri memiliki wewenang untuk mengakhiri penampilan peserta sebelum waktu penampilan usai. Yang ketujuh, pada saat final, jika peserta dipanggil 3 kali tidak hadir, maka akan di-rolling setelah peserta terakhir. Dan nilainya akan dikurangi 10% dari akumulasi keseluruhan nilai. Dan jika setelah pemanggilan kedua, peserta rolling tetap tidak hadir, maka akan didiskualifikasi. Terus selanjutnya penilaian juara favorit ditentukan berdasarkan viewers terbanyak dan dihitung sejak masa penguploadan hingga pada tanggal 20 Februari 2022 pada jam 23:59 waktu Indonesia Barat. Jadi di babak final ini nanti bisa menggunakan Zoom atau juga bisa menggunakan Google Meet. Artinya ya bertetap langsung secara online ya. Oke, next. Nah, di sini kriteria penilaian. Yang pertama itu qiraah 30%, murodiyah 40%, dan i'rab atau nahwiyah itu 30%. Dan seumpamanya ketika ada di suatu daerah itu yang menggunakan bahasa Jawa atau bahasa lainnya, itu untuk pemaknaannya bisa menggunakan bahasa daerah tersebut. Ya kalau bisa memakai bahasa Indonesia. Dan juga ketika murad itu diharuskan memakai bahasa Indonesia ya. Oke, next. Nah, ini waktu pelaksanaannya. Pendaftaran penutupan 13 Januari sampai 7 kemarin sudah ditutup. ATM dalam kurung pembagian makro itu sekarang ya setelah technical meeting. Pengumpulannya dimulai dari besok sampai tanggal 10 Februari. Artinya ada 3 hari untuk pengumpulan. Untuk penguploadan dari kami dari 12 Februari. Terus penjuriannya itu tanggal 16, pengumuman 5 besar 18 Februari. Terus finalnya 20 Februari. Dan penutupan serta pengumuman juara itu pada tanggal 22 Februari. Oke, nah dari Fathul Muin, Juknis Fathul Muin. Mungkin selebihnya saya pasrahkan kepada penjawab Fathul Qorib. Mungkin nanti apabila ada sesuatu yang masih dibingungkan bisa ditanyakan. Ya, silakan. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Sayrofi. Acara selanjutnya yaitu pembacaan juknis lomba musabaqah Qiraatul Kutub Fadul Qorib yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Lutfillah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan juknis yang ada di perlombaan Fathul Qorib khususnya
di sini ketentuan lomba itu tidak ada perbedaan, cuman perbedaannya itu cuman dalam segi umur, bahwasanya dalam ketentuan umum MKK Fathul Qorib ini lebih muda, yaitu 20 tahun. Kemudian yang kedua, itu ketentuan umum yang kedua, peserta mengisi formulir pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran sebesar 30 tiap peserta. Kemudian ini sudah jelas. Kemudian yang nomor 3, peserta bersifat individual, yaitu perlombaan di sini diselenggarakan harus perorangan, jangan per kelompok. Untuk yang keempat, masing-masing lembaga itu maksimal mendelegasikan 4 delegasi. Kemudian 5, kota maksimal peserta lomba adalah 150 peserta. Kemudian akan ditutup dengan sesuai tanggal yang telah disepakati oleh panitia. Kemudian selanjutnya 6, peserta mengenakan pakaian rapi, sopan dan atribut yang disediakan oleh panitia. Bagaimana caranya? Yaitu peletakannya di dada bagian kiri. Nanti seragamnya semuanya dalam video itu dalam apa yang telah disediakan atributnya oleh peserta nanti diletakkan di dada bagian kiri biar seragam, baik pada saat babak penyisihan maupun babak final. Kemudian nomor 7, oh ya, untuk caranya mendapatkan peserta yaitu ada di formulir pendaftaran, sebelum ditekan lalu nomor 7, panitia berhak mendiskualifikasikan peserta sebelum atau sesudah penjuri. Jadinya suatu keputusan itu jika ada kecurangan yang bagi peserta, maka panitia berhak untuk mendiskualifikasi. Selanjutnya yaitu keputusan Dewan Juri bersifat mutlak, tidak dapat diganggu gugat. Kemudian yang nomor 9 itu materi lomba dari bab ibadah sampai bab muamalah. Jadinya perlombaan yang dalam penyisihan di sini, materi yang dilombakan itu dari ibadah sampai muamalah. Selanjutnya mekanisme perlombaan. Mekanisme perlombaan yaitu lomba MKK dilaksanakan dalam 2 babak, yaitu babak penyisihan dan juga babak final dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, babak penyisihan, peserta membaca bab ibadah sampai muamalah bentuk video. Nah, makro tersebut akan dibagikan setelah atau meeting. Kemudian yang kedua, serta mengunggah video lomba, menu pengiriman video lomba yang diikuti pesan itu untuk pengumpulan video. Insya Allah setelah TM kami akan membuka. Untuk saat ini masih ditutup untuk sementara karena untuk pengumpulan video ini bukan waktunya. Kemudian yang ketiga, video yang dikirimkan hanya boleh direkam dengan 1 kali pengambilan, one take, kalau bahasa Maduranya one take, tidak boleh dipotong dan disambung. Jadi biar cantik dikasih filter, nggak boleh. Kemudian yang keempat, video dilakukan dalam ruangan di lapangan sebagainya. Peserta diperkenankan menggunakan kamera jenis apapun, baik pakai kamera yang DSLR maupun kamera Apple dan sebagainya. Dan yang penting itu dilakukan pengambilannya itu dengan menggunakan kamera.
Kemudian yang keenam, video maksimal berukuran 250 MB dengan format MP4. Jadinya saya himbau kepada seluruh peserta untuk mengupload dengan ukuran yang telah tertera, yaitu 250 MB, jangan sampai lebih. Karena nanti akan mengganggu sebuah kegiatannya panitia dalam penguploadan dan sebagainya. Takutnya nanti jika seandainya lebih dari 250 MB, takutnya ada terjadi error untuk penguploadan dan sebagainya. Karena ini adalah ukuran yang telah ditetapkan oleh panitia. Kemudian yang 7, video harus jelas. Kemudian yaitu dengan landscape dengan durasi 8 menit. 3 menit kiroah, 3 menit murad atau kejelasan, dan 2 menit menjelaskan i'rabnya. Ini sudah dijelaskan tata cara untuk perlombaan MKK Fathul Qorib dan juga Fathul Mu'in yang sudah diupload oleh panitia di YouTube Ma'had Ali Nur Jadid. Jika seandainya kurang jelas bagaimana untuk juknisnya, bisa dicek di akun YouTube Ma'had Ali Nur Jadid. Kemudian yang ke-8, video akan diupload di channel YouTube Ma'had Ali Nur Jadid pada tanggal 12 Februari 2002. Jadinya penguploadan di sini akan dilakukan oleh panitia, yaitu pada tanggal 12 Februari 2022. Next, operator. Kemudian babak final. Babak final di sini dilakukan dengan online via Zoom. Berbeda dengan babak penyisihan, yaitu cuma melaksanakan pengiriman video. Kalau di sini langsung tatap muka dengan juri. Kemudian yang kedua, finalis diambil 5 dari jumlah keseluruhan peserta babak penyisihan. Maka sudah jelas bahwasanya dari keseluruhan peserta yang ada yang daftar sampai sekarang, sampai penutupan, itu diambil 5 orang untuk diadu lagi. Bahasa kasarnya diadu, untuk menunjukkan skill mana yang lebih pantas dari sekian orang yang mendapatkan hadiah atau penghargaan dari peserta. Dari panitia maksudnya. Kemudian yang ketiga, peserta membaca bab muamalah sampai bab munakahat makro ditentukan juri pada saat perlombaan. Di sini perbedaannya juga dengan babak penyisihan. Babak penyisihan yang itu masih ada kesempatan untuk berlatih, namun untuk babak final di sini itu tidak ada kesempatan untuk latihan dulu. Jadinya untuk latihan, untuk belajarnya itu dalam sebelumnya lomba. Jadinya untuk menentukan ini adalah juri. Kemudian 4, peserta memulai penampilan dengan salam dan mengakhiri tanpa salam. Sudah jelas. Kemudian nomor 5, durasi untuk masing-masing finalis yaitu 15 menit. 15 menit. Jadi kesempatan juri untuk menanyakan atau bertatap muka dengan satu peserta itu 15 menit. Kemudian 6, dewan juri memiliki wewenang untuk mengakhiri penampilan peserta sebelum waktu penampilan usai. Di sini sudah jelas bahwasanya juri memiliki wewenang untuk kapan saja, mungkin itu bisa kurang dari 15 menit dan sebagainya. Kemudian yang poin nomor 7, pada saat final, jika peserta dipanggil 3 kali, tidak hadir maka akan di-rolling setelah peserta terakhir dan nilainya akan dikurangi 10 dari akumulasi keseluruhan nilai. Dan jika setelah pemanggilan kedua, peserta di-rolling tetap tidak hadir maka akan didiskualifikasikan. Jadinya ada kesempatan ini akan tetapi ada konsekuensinya, yaitu untuk dikurangi nilainya. Biasanya itu 100%, jadinya karena ada sebuah kesalahan dari peserta untuk tidak standby, mungkin tidurnya terlalu nikmat, jadinya berdampak seperti itu, maka dikurangi untuk 10%. Kemudian untuk kedua kalinya maka didiskualifikasikan. Kemudian nomor 8, penilaian juara favorit ditentukan berdasarkan viewers terbanyak dan dihitung sejak masa penguploadan hingga pada tanggal 20 Februari 2002 pada jam 12 malam. Ini sudah jelas bahwasanya ada penghargaan tambahan bagi viewers yang terbanyak. Kemudian yang 9, untuk kriteria penilaian sebagaimana berikut. Yaitu untuk babak penyisihan, ini karena tidak ada tanya jawab, makanya di sini
cuma 3 kriteria penilaian, yaitu yang pertama, qiraah 30%, murodiyah 40%, i'rab atau nahwiyah itu 30%. Jadinya murodiyah di sini pemegang poin paling banyak, yaitu 40%. Kemudian dalam final, di sini karena tatap muka dengan panitia, dengan juri maksudnya, maaf, maka ada sesi tanya jawab yang itu pun nilainya itu tidak kalah jauh dengan murodiyah, yaitu 30%. Yaitu qiraah 20%, murodiyah 30%, i'rab atau nahwiyah itu 20% dan tanya jawab 30%. Ya. Next. Kemudian waktu pelaksanaan itu pendaftaran sampai penutupan tanggal 13 sampai 7 Februari. Kemudian TM, technical meeting, itu tanggal 8 Februari. Pengumpulan itu tanggal 9 sampai 10 Februari. Penguploadan tanggal 12 Februari, penjurian 16 Februari, pengumuman 5 besar 18 Februari, final itu 20 Februari, dan penutupan dan pengumuman juara itu 22 Februari. Mungkin sudah jelas untuk waktu pelaksanaan. Jika seandainya ada next lebihnya, mohon maaf. Waktu kami persilahkan kepada moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Lutfillah selaku penjab Fadul Qorib. Acara yang selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai juknis MKK Fadul Mu'in dan Fadul Qorib. Jika ada kebingungan dari peserta atau masih belum paham dari juknis yang telah disampaikan, bisa melambaikan tangan kepada semua peserta. Tat, ini ngomongin dulu atau gimana? Tunggu. Saya berikan waktu kepada Miftah Nur Wahid dulu terlebih dahulu untuk menanyakan pertanyaannya. Kami beri waktu kepadanya, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Kami sampaikan kepada moderator. Di sini kami masih ingin bertanyakan, karena saya belum pernah mengikuti lomba seperti ini dan baru pertama kali ini, jadi otomatis bagi saya memiliki kekurangan terhadap apa yang Anda jelaskan. Pertama, pertanyaan kami di sini adalah gambaran mengenai pelaksanaannya lomba. Saya belum pernah mengikuti lomba seperti ini. Anda dari tadi menjelaskan teori, sedangkan kalau nanti teori pelaksanaannya kan berarti sama atau gimana. Kedua adalah bacaannya adalah menggunakan makna atau tidak. Kemudian bab nikahnya itu benar-benar sampai habis di hadona atau sampai istilahnya hanya di sodak saja gitu loh. Bahasa sodak sudah berhenti atau masih sampai akhir ke hadona. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah gambaran kita itu istilahnya gambaran menjelaskan nahwinya itu gimana gitu loh. Dalam nanti ke babak pengisian yang itu. Terima kasih kami sampaikan kepada moderator atas waktunya. Baik, kami langsung serahkan kepada penjab lomba untuk menjawab pertanyaan dari peserta Miftah Nur Wahid kepada Ustadz Lutfillah untuk menjelaskan kembali tentang juknis lomba yang terkait dari Miftah Nur Wahid tadi. Kepada Ustadz Lutfillah, kami persilahkan. Ya, terima kasih saya ucapkan. Ini adalah pertanyaan yang sangat berarti bagi kami.
Karena mulai tadi kami menjelaskan tentang materi saja, akan tetapi untuk prakteknya tidak. Namun di samping itu kami sudah mengupload tata cara untuk perlombaan, yaitu sudah kami upload di akun Mahat Alinul Jadid. Mungkin di sana untuk prakteknya bisa menjadi acuan bagi peserta bagaimana teknis Fathul Qorib dan Fathul Mu'in tidak ada teknisnya khususnya ini untuk prakteknya khususnya. Mungkin jika seandainya ada hal yang tidak dimengerti, untuk materinya langsung ke prakteknya, yaitu di akun YouTube Mahat Alinul Jadid. Oke. Untuk yang kedua, moderator. Baik. Yang pertanyaan yang nomor kedua? Yang kedua masih belum ini. Masih yang dari Miftah Nur Wahid. Nggih. Kumaha? Bagaimana tanggapan Anda tadi? Pertanyaan kedua kami adalah kiroahnya itu adalah menggunakan makna atau tidak? Ini pertanyaan kedua. Nanti pertanyaan ketiga nanti saja ya. Oh, kemaknaannya kepada Ustadz Ufila untuk langsung ditanggapi. Untuk pemaknaan di sini juga masalah materi, juga praktek mungkin khususnya di sini bisa langsung dicek lagi di akun Mahat Alinul Jadid, Ustadz. Di sana mungkin bisa menjadi acuan bagi seluruh peserta untuk bagaimana juknis sungguhnya atau praktek sungguhnya yang ada di perlombaan ini khususnya di Fathul Qorib dan Fathul Mu'in. Bisa dicek lagi bagaimana, dan juga gerak-geraknya, tata caranya sudah sangat jelas menurut saya sebagai perwakilan bagi seluruh panitia untuk menseragamkan atau semua penampilan yang kami harapkan kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Selanjutnya untuk pertanyaan, mungkin kita ke peserta yang lain terlebih dahulu. Pada Habibul Ahkam, kami beri waktu, dipersilahkan untuk Habibul Ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dalam yang terakhir ada juara favorit, ya. Juara favorit ini apakah harus masuk pada final? Soalnya nilainya akan tergantung pada viewers YouTube gitu. Mungkin bisa dipaham. Oke. Terima kasih. Ada 3. Oh ya ya. Jadi tentang hadiah yang viewer menanyakan bagaimana terkait dari viewer tersebut. Pada Ustadz Ufila untuk langsung ditanggapi. Ya. Terima kasih. Di sini tentang penghargaan bagi viewers terbanyak, yaitu bagi peserta yang memiliki viewers terbanyak. Karena untuk viewers terbanyak dikarenakan di sini konsepnya itu mengirim video, lalu
oleh panitia itu akan di-upload di akun Mahat Ali Nur Jadid YouTube di sana. Untuk perlombaan itu tidak tergantung apakah itu yang akan menjadi juara 1, 2, 3, dan 4, 5 itu bersifat umum. Artinya seluruh peserta baik dalam Fathul Qorib dan maupun Fathul Mu'in itu viewers terbanyak itulah yang akan berhak untuk menjadi atau mendapatkan penghargaan bagi kita. Karena untuk mendapatkan viewers terbanyak ini tidak mudah kami rasakan. Karena mungkin kalau kita orang yang terkenal kayak Gus Asmi misalnya dan sebagainya, itu kalau kita tampil mungkin otomatis viewersnya paling banyak itu adalah Gus Asmi dan sebagainya mungkin. Karena kita sama mungkin nggak ada yang terkenal kayak gitu, maka itu pun penuh usaha yang sangat di share dan sebagainya. Jadinya untuk mendapatkan viewers terbanyak itu tidak mudah. Jadinya semua peserta itu akan dilihat dan juga akan dilihat pada waktu yang telah ditentukan oleh peserta. Maksudnya kami panitia. Okay. Baik, bisa dipahami? Bisa. Kamu mau masuk dokumentasi ini ke sini. Kemudian mungkin ada lagi ini MA Al-Hikmah. Kami beri waktu kepada MA Al-Hikmah untuk menanyakan pertanyaannya. Ini kalau misalnya kurang dari 8 atau lebih dari 8 menit, ada pengurangan nilai apa tidak? Begitu. Terima kasih. Baik. Jadi tentang pengurangan nilai dengan waktu, masalah waktu. Untuk Benjab langsung ditanggapi. Chat lagi ya. Bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya, jika melebihi 8 menit, apakah ada pengurangan waktu atau tidak? Ya. Mohon maaf Ustadz, yang telah kami hitung bahwasanya kami rasa waktu yang sedang tidak begitu lama dan juga tidak begitu sebentar, yaitu menyimpulkan 8 menit. Akhirnya bagi semua peserta itu wajib dalam perlombaan khususnya itu murodiyah, kemudian qiraah, kemudian i'rab atau nahwiyah, di sana harus 8 menit. Kemudian bagaimana kalau seandainya lebih atau kurang? Kalau kurang mungkin kami tidak bisa memberikan suatu kebijakan karena itu adalah ukuran yang minimal dari kami. Kemudian maksimalnya bagaimana kalau lebih? Kalau lebih itu kami berikan untuk 8 menit 35 detik atau 40 detik. Karena di sana masih ada tambahan yaitu di dalam contoh yang telah kami upload di akun YouTube Mahat Ali, di sana itu diwajibkan untuk memberitahukan kitab, apakah kitab itu ada maknanya dan sebagainya, harus kitab kosong ya. Kemudian untuk ID card yang telah kami sediakan itu ditunjukkan, jadinya membutuhkan waktu sekitar 8 menit 40 detik. Itu maksimalnya. Jadinya untuk perlombaan khususnya dalam perlombaan itu 8 menit. Untuk selebihnya itu 40 detik, teman Ustaz. Untuk kurangnya mohon maaf karena itu adalah kebijakan dari kami selaku panitia Festival Suros. Okay. Bisa dipahami MA Al-Hikmah? Oke.
Moderator, suara moderator. Ada lagi dari Lensa Fadul Wahid. Kami persilahkan untuk bertanya. Halo, Assalamualaikum. Nek, kayaknya kamera deh. Assalamualaikum, cek. Waalaikumsalam. Masuk. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, apakah diperbolehkan untuk mengupload di channel kami sendiri? Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, waktu itu kan ada 3 menit untuk ini, 3 menit untuk ini, 3 menit untuk ini. Ketika tidak pas dalam menit tersebut, semisal kurang dari berapa detik atau lebih dari berapa detik dari waktu tersebut, diperbolehkan. Itu aja, cukup. Baik, tentang penguploadan dan waktu yang 3 menit itu bisa dipahami, Ustadz Lutfi. Oke. Mungkin karena di sini adalah bersifat online, juga ada berlatih untuk mengukur waktu. Apakah waktu itu sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh panitia? Mungkin itu adalah kebijakan kami, tidak bisa mengubah. Mohon maaf karena di sini kan pembagian setelah TM ada pembagian makro, jadi ada kesempatan untuk mengukur waktu yang telah ditentukan oleh kami. Jadinya untuk semisalnya pembacaan berapa menit, jadinya di sana itu mungkin bisa diukur waktu mungkin. Udah langsung tatap muka, ada live maksudnya. Jadinya perlu ada kebijakan dari kami untuk menghimbau kepada seluruh peserta sesuai dengan juknis yang telah kami tentukan. Karena kalau sangat panjang itu akan berdampak kepada penguploadan, mungkin bisa lebih dari 250 MB, karena yang kami harapkan itu 250 MB. Oke, mungkin cuman sekedar itu. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu tentang apa nama moderator? Oh, untuk channel, untuk video, nggih. Untuk video itu apakah akan akan boleh diupload di channel masing-masing? Boleh, kami tidak melarang karena itu adalah hak peserta juga untuk mengupload di akun lembaga masing-masing, karena di sini kami tujuan untuk mengupload yaitu kami ingin melombakan, ingin memberikan penghargaan tambahan yaitu bagi yang banyak viewers di akun kami gitu, khususnya di akun Mahat Ali Nur Jadid. Terima kasih Ustadz Lutfillah. Bisa dipahami peserta? Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini tentang ukuran ya. Untuk perekaman sekarang biasanya itu agak lumayan gede ukuran videonya. Nah, apakah boleh dikompres? Misal katakanlah lebih dari 250 MB. Apalagi untuk format-format kamera zaman sekarang, baik kamera smartphone maupun kamera HP mirrorless, itu besar-besar ukurannya. Nah, apakah ketika ukurannya lebih dari 250 itu boleh dikompres dulu gitu loh? Ya, cukup itu. Terima kasih. Nah, tentang pengkompresan video, Ustaz. Ya, saya ditanggapi langsung. Okay. Untuk ya lebih mungkin karena kecanggihan elektronik itu, karena dengan kamera itu ya, kamera bisa mengubah, karena filternya itu bisa mengubah tampilan seseorang gitu, bisa mungkin lebih dari 250 MB. Ya kami harapkan untuk mengopres lah, untuk mengepaskan di di angka yang telah kami
tentukan, yaitu sekitar 250 MB. Ya mungkin enggak kira untuk ukuran 250 MB ini ya, setelah kami coba bahwasanya jika seandainya dikompres tidak akan mempengaruhi sangat banyak terhadap video yang telah diperlombakan. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, bisa dipahami? Boleh nanya nggak? Mungkin dari siapa ini? Dari MDT atau Vicky Putra nggak? Oh ya, kami beri waktu terlebih dahulu. Ya. Kalau Silakan. seandainya itu dikompres ya Kak, videonya akan dipaskan ke 250 MB. Itu dikompres jadinya tidak nyampe 8 menit Kak. Gimana gitu Kak? Kalau tidak nyampe 8 menit. Terima kasih Kak. Oh, ketika dikompres tidak sampai 5 menit begitu. Iya Kak. Ya. Oh ya. Ustaz Rafi, bagaimana? Ya baik. Ketika dikompres pas nggak sampai 8 menit, itu yang dikompres bukan menitnya ya Mas, tapi yang dikompres itu kapasitas MB-nya, bukan menitannya. Untuk perekamannya tetap 8 menit, akan tetapi yang dikompres ketika lebih dari 250 MB, bukan menitannya, akan tapi kapasitasnya, seperti itu. Ya, silakan Pak Moderator. Tor, tanya Tor. Saya dulu. Gimana, bisa dipahami MDT? Iya Kak, makasih Kak. Oke. Ini dari tadi Selamat Mujiman ini. Nah, kami beri waktu. Ya, ini Silakan. pertanyaan pertama ini tentang makronya Tor. Penggambaran makronya itu bagaimana sih? Maksudnya ini makronya itu apa tertentu atau tidak dari awal sampai akhir, atau di situ dibablaskan atau bagaimana? Terus pertanyaan yang kedua itu mengenai tentang pemanaannya. Itu pemanaannya itu apa? Kalau budaya kami kan menggunakan bahasa Jawa ya, yang namanya turos seperti itu mana. Ini lebih baiknya bagaimana enaknya? Seperti itu. Jadi pertanyaan pertama itu tentang makro ya. Yang kedua tentang pemanaan kitab. Ya. Baik. Bisa langsung ditanggapi Ustadz Sayrofi. Ya baik, langsung saya tanggapi saja ya tentang makro. Tentang makro itu memang kami flurkan, artinya seumpamanya sampean ini babak penyisihan ini dari bab ibadah sampai bab muamalah. Jadi di situ kami secara random memilih untuk peserta yang akan dibacakan nanti, seperti itu. Terus untuk di sudah biasanya menggunakan bahasa Jawa ataupun bahasa lainnya, itu untuk pemanaannya bisa menggunakan bahasa Jawa. Akan tetapi ketika menjelaskan itu menggunakan dengan bahasa Indonesia. Seperti itu. Nanti kan makro sama bagi sama panitia. Lah di situ kan ketentuan video itu kan apa namanya durasi qiraat 3 menit, murodiyah 3 menit, ya belum terbaca habis. Padahal waktu durasi 3 menit sudah habis. Itu bagaimana? Apakah kita langsung berhenti pas di 3 menit atau menyelesaikan makro dari panitia?
Ya mungkin seperti itu. Iya. Bagaimana Ustadz Fila tentang makro dan kelewatan? Ya, ini sudah mulai panas ya. Ini masih belum dimulai untuk perlombaan. Tentu ini sudah apa ya, mungkin pemanasan dulu. Kita sudah merasa panas gitu ya Ustadz. Ya, untuk kiroah yang telah kami tentukan akan kami sebar itu bagaimana jika seandainya tidak sesuai dengan waktu yang telah kami sediakan, maka bagaimana yang dimenangkan gitu. Yang dimenangkan itu adalah waktu. Jadinya kita cuma membatasi di sana sampai di sana. Jika seandainya itu lebih dengan waktu yang telah ditentukan, semisalnya kiroah, itu yang dimenangkan adalah waktunya, Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Bisa dipahami Ustaz? Alhamdulillah. Iya. Lanjut mungkin yang lain yang belum paham atau kebingungan tentang juknis lomba. Mungkin dibaca komennya, Tor. Komennya dibaca, Tor. Banyak yang tanya di komentar. Terima kasih. Moderator. Baik. Di komenan. Ini di komenan ada pertanyaan. Maksud yang ditanyakan itu semisal makro sampai ini, tapi saat pembacaan ternyata 3 menit, tidak sampai, yang tadi itu kan, ya. Yang dimenangkan. Sudah dijawabnya. Oke. Nah, ini ada lagi, satu lagi boleh begak Tor pakai ianahnya pas lomba. Dan yang muskilan. Oke. Bisa ditanggapi. Ini bagaimana kalau pakai ianahnya? Maaf, di sini perlombaan Fatul Mu'in bukan perlombaan ianah. Jadinya untuk ianah itu ianah juga sudah, kalau bahasanya itu adalah pembantu. Jadinya di sana itu keterangan tidak boleh ada pembantu kayak gitu. Semisalnya internet, kemudian dan sebagainya, ianah pun pembantu. Jadinya bagi seluruh peserta untuk membaca Fatul Mu'in bukan ianah, karena di sini perlombaan Fatul Mu'in, Ustaz. Punten tat gini. Andai kata ketika pas lomba final karena ada tanya jawab. Nah, itu tanya jawab mengenai seputar apa? Andai kata misalnya tanya jawabnya menjerumus ke pada hal yang muskil, maka otomatis kan dari kami sendiri ya otomatis ada referensinya kan. Sedangkan referensi yang paling sore ya dari ianahnya kan, seperti itu. Terima kasih. Yes, Ustaz. Langsung ya. Langsung saja dan ditanggapi oleh Ustadzul Fila. Kecuali dalam pertanyaan dari juri. Itu kalau seandainya pertanyaan itu bisa dijawab, hal muskil yang ditanyakan oleh juri bisa dijawab dengan kitab yang lain atau di luar ianah, mungkin Tuhfah, Nihaya dan sebagainya. Mungkin jika seandainya dari sana direferensikan, itu mungkin bisa menjadi tambahan nilai bagi juri. Karena tambahan nilai dalam final di sini 30% lumayan. Karena untuk 30% di sana salah satu untuk penilaian juri tekniknya yaitu ketika bertanya kemudian dijawab dengan referensi yang lengkap gitu. Ustaz. Gimana? Bisa dipahami? Ya sudah paham, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau ada.
Oke, Ada pertanyaan lagi, Ustadz, dari chat. Kita rekapitulasi nilai rekapnya dari semua peserta katanya. Bagaimana Ustaz? Ustaz Rafi, bisa menjawab? Baik, pertanyaannya di sini, bolehkah kami meminta rekapitulasi nilai dari semua peserta? Memang dari panitia itu nanti nilai-nilai semua peserta akan direkap, akan ditampilkan kepada semua peserta. Seperti itu. Supaya para peserta ini bisa mengetahui nilai masing-masing berapa, seperti itu. Jadi nantinya kami mesti akan share nilai dari semua peserta ya. Tenang saja, aman. Silakan, Brother. Ini juga di atasnya ada ini ya. Dari Al-Hikmah juga yang bertanya. Langsung saja. Jadi mungkin ada yang mau bertanya lagi tentang kebingungan juknis, tema model. Saya Ustaz. Ya, kami beri waktu. Silakan. Jadi bagaimana kalau semisal semuanya penjurian itu disamaratakan? Maksudnya kalau tadi saya dengar kan untuk yang kelima, yang juara favorit itu berasal dari viewers, banyak di sini nanti ada yang benar-benar belajar gitu, sudah benar-benar belajar, akan tapi kalahnya hanya kalah viewers, bukan kalah penilaian yang lain. Jadi kalau viewers itu sangat mudah didapatkan sekali. Di sini sudah sekali mendapatkan itu. Jadi bagaimana kalau silakan katanya Ustaz. Ustaz Rafi. Baik, terima kasih. Jadi masalah viewer di sini memang tidak masuk kepada juarawan yang sudah memang mahir dalam kitab kuning. Akan tapi kami apresiasi dari viewer ini, apresiasi dengan dia memaparkan, menampilkan, ngasih tahu kepada semuanya. Jadi di sana kami mengasih apresiasi dan juga mengasih trofi dan juga uang pembinaan seperti itu. Jadi masalah juara 1, 2, 3. Ustaz Rafi. Ya, mungkin gangguan yang Ustaz Rafi. Ya. Saya lanjutkan bahwasanya dalam viewers tersebut itu bukan dilombakan saja, jadinya bahasanya cuman sekedar penghargaan bagi peserta yang memiliki viewers terbanyak. Jadinya untuk perlombaan yang benar-benar perlombaan itu murni kami masukkan dalam perlombaan dengan sesuai kriteria penilaian telah ditentukan oleh kami, yang sudah dipaparkan oleh kami tadi. Itu murni dalam jerih payahnya peserta. Jadinya untuk viewers cuman tambahan, cuman penghargaan bagi peserta yang memiliki viewers terbanyak. Itu Ustaz. Siap Ustaz. Terima kasih jawabannya. Mungkin saya pastikan sudah memahami semua kepada seluruh peserta.
Untuk acara yang terakhir, yaitu penutupan. Mari kita tutup acara technical meeting ini dengan pembacaan umul kitab, dengan harapan lomba yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar sesuai keinginan. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah, untuk kata yang tidak dikenan di hati. Sekian dari saya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angge, sebelum keluar mungkin bisa ditampilkan semua video, kita foto bareng meskipun nggak tatapan ya, nggak bertemu langsung. Mungkin dari semua peserta bisa videonya ditampilkan, bisa difoto. Silakan untuk yang bertugas ya. Bisa dihidupkan semua, view-nya bisa dipindah ke galeri ya. Oke. Oke, siap. Terima kasih. Salam kenal semua. Salam dari Nur Jadid. Salam dari Bijak. Salam dari Al selesai. Engki ya tore. Itu Oke, selamat berjuang. Semangat ya, semangat. Semangat Adi. Kayak emang itu di model nih. Model itu buat model jahitan. Oh, bener ya. Salam kenal dong. Kilo orang ada orang kita dulu. Woi, gak seneng-seneng ayo. Mana yang mana? Bubar. Oke, kepada semua peserta bisa keluar ataupun bisa juga nginep di sini nih, gak apa-apa ya. Gue panitia. Pembagiannya tapi apa enggak? Pembagian makronya kapan, Ustaz? Nah, setelah ini kita bagikan di grup. Ustaz, saya masih kurang paham, Ustaz. Ustaz. Untuk pertanyaan yang menambah pertanyaan selanjutnya bisa langsung japri ke nomor yang telah tertera pada brosur, terhadap nomor yang telah tertera pada pamflet, yaitu nomor panitia, langsung di WA bisa. Sudah.
Iya.